Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU GPIB yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Lili Wahyuni Purnomo, anggota PKLU GPIB Petra Bogor, Jawa Barat. Bapak Ibu dan Opa Oma, mari kita melaksanakan program Dewan Pelkat PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas seluruh berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga malam ini. Sebelum beristirahat dan mengakhiri aktivitas, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan memampukan kami membaca, merenungkan, serta memahami isi firman. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa Oma, marilah kita baca Alkitab bersama yang terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 9a yang demikian bunyinya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak, Ibu, Opa Oma kekasih Tuhan, renungan malam ini bertema mentalitas tilam. Tilam itu bukan tikar. Tilam itu kasur. Selama 38 tahun, salah seorang di kolam Bethesda itu bertumpu pada tilamnya. Dia tidak kemana-mana karena sakitnya. Hanya tilam yang setia menemaninya sambil menantikan adanya pertolongan untuk sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus melihat orang tersebut dan menolongnya dengan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di saat itu juga tilam tidak lagi menjadi tumpuan orang sakit tersebut. Kuasa Tuhan hadir dan disambut oleh orang sakit tersebut dengan melepaskan diri dari tilamnya.
Dia keluar dari zona nyamannya untuk menyambut kuasa Tuhan. 38 tahun bukan waktu yang sebentar. Selama 38 tahun terjebak dengan penyakit bukan hanya melelahkan tubuh, tapi juga melelahkan hati dan pikiran. 38 tahun sudah tentu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan sangat berpengaruh membentuk mental karakter. Itu artinya meski ia sudah terbiasa selama 38 tahun bersama tilamnya, tapi mentalnya bukan mental yang menyerah pada situasi, melainkan mental yang mau bangkit atas situasi. Mental yang mau bangkit itu bisa terus ada padanya, karena selama 38 tahun ia menjaganya dengan berupaya masuk ke kolam meski tidak ada seorang pun yang membantunya. Mentalnya untuk berusaha sembuh, tetap hidup dengan upayanya turun dari tilam menuju kolam Bethesda di saat airnya berguncang. Dan akhirnya mental itu juga yang kemudian menjadi modal untuk menjemput pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Sangat disayangkan apabila kebangkitan Kristus tidak disambut dengan mental untuk bangkit menjadi lebih baik. Seringkali perubahan itu mustahil, bukan karena tidak adanya kesempatan, melainkan karena tidak adanya keberanian untuk mengambil kesempatan. Dan keberatan itu adalah bentuk mentalitas untuk bangkit menjadi lebih baik. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan malam ini dengan berdoa. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Atas seizin Tuhan, kami telah membaca Alkitab bersama dengan jemaat PKLU dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus-Mu menyempurnakan pemahaman kami seturut dengan maksud-Mu. Dan lengkapilah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Bentuklah mentalitas kami, berani bangkit untuk menjadi lebih baik, agar menjadi berkat bagi orang lain untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Allah yang baik, kami mohon, berkatilah Pelkat PKLU dan tim SPMAB agar terus berkembang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Demikian juga seluruh pengurus PLKLU dari tingkat sinodal,
sampai ke pengurus gereja di pelosok daerah, untuk mampu mengimplementasikan seluruh program berdasarkan firman dan ajaran-Mu yang mendorong kami, Jemaat PKLU, hidup semakin berkenan bagi Tuhan, serta boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mohon berkati kami, PKLU tetap sehat, semangat, dan sukacita menikmati hidup yang Tuhan beri untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain, terlebih untuk anak cucu kami, baik dengan doa dan nasihat serta teladan, agar kami bisa menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan atas keberhasilan bagi anak cucu kami. Kami mohon kiranya kasih dan kuasa Tuhan mengangkat sakit penyakit yang diderita oleh teman-teman, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tak lupa, ampunilah segala salah dan dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang adalah firman yang hidup. Amin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama di malam ini. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan lain. Tetap dalam sukacita dan semangat. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.